Setuju ya? Gampang lagi. Kalian juga kan? Gak ada susahnya itu bisnis. Modal tuh. Saya sudah berkali-kali ya menetapkan bahwa bisnis tanpa modal sudah berkali-kali. Makanya saya bisa ngomong. Yang ketujuh, di manakah tempat keberadaan mereka dibandingkan tempat dan keberadaan Anda dan target market potensial Anda? Maksudnya begini. Ini ada tiga pihak. Yang pertama adalah Anda, yang kedua adalah kompetitor, yang ketiga adalah pelanggan. Dari sisi tempat, lebih dekat mana Anda dengan pelanggan Anda ke sini atau mereka ke sini? Satu atau dua? Lebih dekat mana? Bisa jadi begini, Pak Haris, saya punya tempat yang strategis di pinggir jalan, tapi sebenarnya sasaran Anda itu nggak ada yang rumahnya di sekitar situ. Percuma. Anda mungkin sewa toko mahal, tapi nggak ada yang datang ke situ gitu loh. Kenapa? Karena sasaran Anda bukan di situ. Sekarang saya tanya, Anda dengan sasaran Anda lebih dekat mana dengan kompetitor dan sasaran Anda? Paham maksudnya? Jawab. Lebih dekat mana, Bu? Kalau lebih dekat kompetitor Anda, kalau lebih dekat ini, kalau begitu apa yang kita lakukan? Ditarik, ini lebih dekat tadi. Mendekat. Dengan cara apa mendekat? Gini. Ibu punya bisnis roti kering. Terus ibu bisa apa? Aksesoris. Oh, ibu yang aksesoris. Ternyata tuker-tukeran bisa. Bu, bisa nggak saya nitip iklan di tokonya ibu nitip iklan di tempatnya sana? Bisa? Itu cara mendekat. Karena rumahnya ibu itu lebih dekat dengan targetnya beliau. Contoh, ibu ini sering ikut majelis taklim, perkumpulan PKK dan wanita itu ya. Tapi jualannya aksesoris. Perkumpulan itu butuh kue, bukan butuh aksesoris. Larinya ke sana, bisa? Dapat bonus dari situ? Itu maksud saya. Bisa nggak kita membuka jaringan di antara kita? Bisa? Itu namanya lebih gampang berbisnis. Sudah pernah dilakukan? Sudah. Oke, jadi setiap orang punya banyak bisnis kalau begitu ya. Ibu punya bisnis apa saja? Baju. Baju punya siapa? Yang jualin punya orang lain yang mana? Tas. Terus yang di sini ada. Kenapa nggak dipakai? Ya jauh-jauh zaman sekarang kan bisa SMS, bisa telepon. Apa sih jauhnya Surabaya yang naik motor suruh udah nyampe? Naik angkot Bu, coba deh Bu. Setuju ya? Saya ibu yang menjual bisnis saya bukan hanya saya, Pak Harun, Kang Haji, Pak Cucu, dan Mas Eko. Dia menjualin. Saya di Jakarta, Pak Harun di Jawa Timur, beliau di Kalimantan. Yang menjualin mereka aja. Ada yang pernah menjualin training saya kasih bonus, saya kasih 10 juta sambil. Saya di Jakarta aja, tiba-tiba dapat order Paris, ngisi training di sana. Siap. Yang masalah saya asik ya? Itu maksudnya Bu. Jadi Bu, kalau Mas Heri punya saya, kita kasih keuntungan, kita bagi. Ibu juga begitu. Kalau Anda punya 10 orang yang kayak begini, kira-kira tambah jadi nggak bisa? Iya, sudah pernah dilakukan Bu? Sudah ada berapa? Yang orang-orang kayak gitu ada berapa? Nah, itu
kedua. Nah, Dilan dan Petra. Kalau ada yang lain, nah, nyari yang lain kan gitu kan? Setuju? Oke, next. Nomor 8. Jelaskan apa standar persepsi layanan pelanggan dalam bisnis Anda. Maksudnya begini, tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan yang bagus itu kayak apa sih menurut Anda? Jadi kalau orang datang ke tempat Anda dikatakan bahwa dia itu puas, itu kayak apa? Kalau diperlakukan kayak apa? Tulis. Apa saja yang Anda lakukan? Apa standar persepsi layanan pelanggan dalam bisnis Anda? Dikatakan layanan yang prima itu kalau ini bahagia. 1, senyum. 2, sapa. 3, salam. 4, baunya wangi. 5, mandi. Contoh ya. 6, mungkin setelah mereka pulang kita telepon, bagaimana Ibu, rasanya enak atau tidak? Ini ditanya begitu. Nah, itu tulis itu apa saja. Jadi melayani pelanggan dengan bagus itu kayak apa? Tulis. Melayani yang bagus itu begini Pak Haris. Begitu datang langsung dipijitin Pak Haris. Boleh. Lo bisa kan puas kan begitu. Wah di sana enak tuh kalau beli donat dipijitin. Atau mungkin dikasih AC Pak Haris biar adem atau apa, terserah Anda lah gitu ya. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan agar layanannya bagus itu seperti apa gitu. Tulis. Apa Bu? Jadi yang dimaksud melayani pelanggan dengan baik itu kayak apa? Standarnya kayak apa? Pernah datang ke hotel kan? Kalau sebelum kita masuk ke pintu hotel apa yang dilakukan oleh pihak hotel? Begitu kita mau turun dari mobil, pintu mobil sudah dibuka kan? Kemudian tasnya diangkat kan? Kemudian pintunya dibuka. Itu layanan. Sekarang apa layanan pelanggan yang baik di bisnis Anda itu kayak apa? Apakah begitu datang, saya, hai, apa kabar friend? Apakah begitu? Gitu maksud saya. Apakah kayak hotel gitu? Begitu mau turun dari sepeda motor, stop, sepeda motornya diparkirin, caklak, yang begitu, habis itu dipijitin, gitu kan? Apakah seperti itu gitu? Ataukah cuma disambut, Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum, bisa saya bantu? Apa seperti itu? Paham ini ya? Nah itu tulis itu. Kayak apa seharusnya gitu. Jadi orang mau beli itu diapain? Dilayani kayak apa? Senyum, tulis senyum. Ramah, tulis ramah. Ramah itu apa? Tuh kan? Ramah katanya lagi menjamah. Maksudnya mungkin salaman gitu kali ya. Gimana kabarnya Pak? Kan itu bisa kan ramah itu sahabat tangan. Ditanya bagaimana kabarnya. Saya menerapkan ya, kalau melayani pelanggan sebut namanya minimal 3 kali. Jadi kalau ada orang datang mau beli produk kita, misalkan namanya Bu Lucy, oh Bu Lucy, bagaimana kabarnya? Dari produk Ibu, bagaimana kabarnya? Itu beda. Karena kan kita udah akrab ya. Kenapa? Kita sudah akrab. Iya.